warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewa Jiniwati dengan NIM A50125100023. Saya dari kelas C dengan program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai landasan psikologis dalam pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Landasan Bimbingan dan Konseling yang dibimbing oleh Bapak Hasan SPD MPD. Baik, terima kasih kepada Bapak Hasan SPD MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Oke, sebelum lanjut, kita itu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan landasan psikologis. Landasan psikologis adalah kumpulan prinsip dan temuan dari ilmu psikologis yang dipakai untuk merancang proses belajar mengajar agar sesuai dengan sifat, kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan peserta didik. Landasan ini bukan sekedar teori, melainkan pedoman operasional atau bagaimana mengajar, kapan, dengan cara apa, dan untuk siapa. Selanjutnya yaitu implikasi landasan psikologis dan pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan metode mengajar. Landasan psikologis membantu guru memahami bagaimana siswa belajar, tahap perkembangan, motivasi, karakter siswa. Dengan pemahaman ini, guru dapat memilih metode mengajar yang paling sesuai agar materi mudah dipahami oleh siswanya. Yang kedua yaitu menentukan strategis pembelajaran. Strategis pembelajaran adalah rencana keseluruhan untuk mengatur proses belajar agar tujuan tercapai secara efektif. Psikologis belajar membantu guru merancang strategis yang tepat sesuai motivasi, minat, kemampuan, dan kesiapan siswanya. Yang ketiga yaitu menentukan teknik evaluasi. Teknik evaluasi adalah cara guru menilai hasil belajar dan perkembangan siswa. Psikologis pendidikan meningkatkan bahwa setiap siswa belajar dengan cara dan kecepatannya yang berbeda-beda, sehingga evaluasi harus adil dan beragam. Evaluasi ini tidak hanya lewat ujian tulis, tetapi harus melalui kemampuan siswanya secara menyeluruh, sesuai karakter dan potensi siswa masing-masing. Yang keempat yaitu menentukan pendekatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Artinya setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditori, atau kinestetik. Landasan psikologis membantu guru memahami dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar siswa itu lebih mudah memproses informasi atau memproses pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Jadi intinya itu ketika pendekatan belajar sesuai dengan gaya belajar siswa, pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan tidak membebani siswanya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam landasan psikologis. Yang pertama yaitu pengembangan. Pengembangan adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa secara bertahap, baik dari segi fisik, berpikir, sosial, maupun emosional. Setiap tahap perkembangan memiliki kemampuan dan kebutuhannya berbeda. Selanjutnya yaitu guru harus menyesuaikan cara mengajar dengan tahap perkembangan siswanya. Kedua yaitu belajar. Belajar adalah proses siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perubahan perilaku melalui pengalaman. Jadi setiap siswa itu memiliki cara belajar dan kecepatan belajar yang berbeda. Pendidikan akan efektif jika guru itu menciptakan proses belajar yang menarik, bermakna, dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang membuat siswa ingin belajar dan berusaha mencapai tujuan belajar.
Keempat, minat dan bakat. Minat adalah keterampilan siswa pada suatu aktivitas atau pembelajaran sehingga membuatnya senang untuk melakukannya. Sedangkan bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh siswa secara alami di bidang tertentu. Ketika proses pendidikan sesuai minat dan bakat siswa, pembelajaran menjadi lebih efektif dan nyaman. Selanjutnya itu perhatian. Perhatian adalah fokus atau konsentrasi siswa saat belajar. Keenam yaitu kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah ciri khas perilaku dan karakter siswa, sedangkan emosi adalah perasaan yang dialami siswa seperti senang, sedih, takut, percaya diri, maupun cemas. Nah, jadi dari keenam aspek tersebut saling berkaitan dan sangat mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan. Sebagai seorang guru harus memperhatikan perkembangan belajar siswa, motivasi, minat dan bakat, perhatian, serta kepribadian dan emosi siswa agar pelajaran berlangsung efektif dan optimal. Oke, selanjutnya yaitu tujuan landasan psikologis dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami karakteristik peserta didik. Berarti kemampuan seorang pendidik untuk mengenali dan mengetahui keadaan, keunikan, dan perbedaan setiap peserta didik agar pembelajaran dapat berlangsung efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Secara sederhananya yaitu setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang cepat menangkapi pelajaran, ada yang lambat untuk memahami pembelajaran, ada yang aktif, ada juga yang pendiam. Dan ada juga siswa yang suka belajar visual, namun ada juga siswa yang suka belajar secara praktik. Jadi guru itu harus mengenali perbedaan ini. Selanjutnya, kedua yaitu membantu guru memilih metode pembelajaran yang tepat. Artinya, bahwa pemahaman psikologis perkembangan dan karakteristik peserta didik dapat menjadi dasar bagi guru untuk menentukan cara mengajar yang paling sesuai agar siswa mudah memahami dan memperhatikan pembelajaran. Selanjutnya, ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung. Berarti upaya guru untuk menghadirkan suasana belajar yang aman, ramah, menyenangkan, dan bermotivasi, sehingga siswa merasa betah, dihargai, dan bersemangat untuk belajar. Lingkungan belajar itu tidak hanya tentang nyamannya ruang kelas, tetapi juga mencakup hubungan sosial, emosional, dan psikologis dalam proses pembelajaran. Keempat, mengembangkan potensi, bakat, dan kepribadian siswa secara optimal. Berarti usaha guru dan sekolah untuk membantu setiap peserta didik menentukan, meningkatkan, dan memaksimalkan kemampuan yang ada dalam dirinya, baik kemampuan akademik maupun non-akademik, serta membentuk karakter dan kepribadian yang positif. Yang kelima adalah mencegah dan mengatasi masalah belajar. Artinya, upaya guru dan sekolah dalam mengenali, mengurangi, dan menanggulangi hambatan yang dialami siswa dalam proses belajar sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Dengan kata lain, mencegah adalah melakukan langkah awal agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Sedangkan mengatasi yaitu memberikan solusi ketika siswa sudah mengalami kesulitan belajar. Landasan psikologis itu sangat penting dalam pembelajaran karena membantu guru memahami karakteristik setiap siswa. Dengan memahami perkembangan, motivasi, minat dan bakat, perhatian, serta kepribadian dan emosi siswa, guru dapat menentukan metode mengajar, strategis pembelajaran, teknik evaluasi, dan pendekatan belajar yang paling tepat. Hal ini menjadi proses belajar lebih efektif, nyaman, dan bermakna sehingga siswa itu dapat berkembang, mengembangkan potensinya dan prestasi mereka secara optimal.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai landasan psikologis dalam pembelajaran. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan proses pendidikan tidak hanya tergantung pada penyampaian materi, tetapi juga pada sejauh mana guru mampu memahami karakteristik, kebutuhan, dan kondisi psikologis peserta didiknya. Dengan menerapkan landasan psikologis secara tepat, pembelajaran akan menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan mampu membantu siswa berkembang secara optimal. Saya Nima Dewa Jiniwati, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian video ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Saatnya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.